Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi di Abim Channel. Di video kali ini saya akan membuat dadar gulung tanpa telur, tanpa santan, dijamin anti gagal, tekstur kulitnya kenyal dan kulitnya berpori. Dan ini enak banget teman-teman. Yuk kita langsung ke cara pembuatannya. Oke, langsung aja teman-teman. Yang pertama kita akan membuat unti kelapanya dulu. Siapkan panci di atas kompor. Kompornya jangan dinyalakan dulu. Masukkan 180 gram gula aren. Kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam. 1 lembar daun pandan yang sudah saya simpul. Lalu masukkan 100 ml air. Selanjutnya nyalakan api kompornya dengan volume sedang ya teman-teman. Kita masak gula merahnya sampai dengan larut ya teman-teman. Sambil sesekali kita aduk-aduk. Nah ini teman-teman, gula merahnya sudah larut. Kita bisa matikan api kompornya dan kita angkat dari kompor. Kita simpan dulu buat dipakai nanti ya teman-teman. Selanjutnya kompor posisi dalam keadaan belum menyala. Kita siapkan penggorengan teman-teman. Kemudian kita masukkan 350 gram kelapa parut yang setengah tua. Kemudian kita nyalakan api kompornya dengan volume sedang ya teman-teman. Kita akan sangrai dulu sampai mengering ya teman-teman kelapa parutnya. Kurang lebih 5 menit. Sambil kita aduk-aduk biar kelapa parutnya tidak gosong. Nah ini teman-teman, kelapa parutnya sudah mulai mengering. Sudah saya sangrai sekitar 5 menit. Kemudian kita kecilkan volumenya. Dari volume sedang kita kecilkan ya teman-teman apinya. Selanjutnya kita akan masukkan air larutan gula merahnya ya teman-teman. Kita masukkan sambil disaring ya teman-teman, agar gula merahnya yang masih bergerindil tidak ikut seperti ini. Selanjutnya kita aduk. Nah ini teman-teman, kelapa dan gula merahnya sudah tercampur rata. Dan ini unti kelapanya udah selesai kita masak ya teman-teman. Kita bisa matikan api kompornya dan kita bisa pindahkan ke tempat yang berbeda. Nah ini teman-teman, unti kelapanya sudah siap, sudah ready, dan kita simpan dulu ya teman-teman buat dipakai nanti. Selanjutnya kita akan membuat kulit luarnya. Pertama kita siapkan wadah yang cukup besar ya teman-teman. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Di sini saya pakainya segitiga biru. Kemudian tambahkan 40 gram tepung kanji atau tepung tapioka atau tepung aci ya teman-teman. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk-aduk dulu menggunakan balon whisk sampai tercampur rata. Oke teman-teman, kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita masukkan 600 ml air. Saya masukkannya 2 kali ya teman-teman. Saya masukkan setengahnya dulu. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur. Nah ini teman-teman sudah tercampur rata. Selanjutnya akan saya masukkan sisa airnya ya. Saya langsung tumpahkan saja semua airnya. Dan ini kita aduk-aduk lagi sampai dengan tercampur rata semuanya ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan 2 sendok makan minyak sayur. Dan ini kita aduk-aduk lagi sampai minyak sayurnya tercampur dengan adonan ya teman-teman. Nah ini sudah tercampur rata teman-teman. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian ini kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata dan berubah warna menjadi warna hijau ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, sudah selesai semua adonannya, dan ini adonannya lembut banget ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah ini kita akan masuk ke proses selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya siapkan teflon. Ini yang saya pakai ukurannya 18 cm ya teman-teman. Dan centong yang saya pakai ini juga centongnya kecil. Jadi satu adonan ini 1 centong setengah ya teman-teman. Dan saya akan masukkan dulu ke gelas seperti ini.
Selanjutnya teman-teman, kita nyalakan api kompornya dengan volume sedang. Kemudian teman-teman, teflonnya kita kasih minyak dulu. Caranya dengan minyaknya ditempelin dulu ke tisu, dan tisunya kita olesin di teflon seperti ini. Ini untuk yang pertama aja ya teman-teman. Kedua dan seterusnya itu nggak usah pakai minyak lagi. Sebelum adonannya dimasukkan, pastikan teflonnya panas terlebih dahulu ya teman-teman. Karena ini nanti si adonannya itu akan berpori kalau teflonnya panas ya teman-teman. Nah, ini udah panas teman-teman. Kita akan coba masukkan adonannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini biarkan sampai dengan pinggirannya itu dia ngangkat sendiri ya teman-teman. Nah, ini tandanya sudah mateng. Si pinggirannya itu dia ngangkat ke tengah teman-teman. Dan ketika digoyang, ini sudah longgar seperti ini. Bisa kita geser-geser, nggak rapet. Nah, ini udah mateng. Kita akan pindahkan ke tempat yang berbeda. Nah, teman-teman, selanjutnya kita panaskan lagi teflonnya teman-teman, masih di api yang sedang ya teman-teman. Kemudian adonannya ini kita aduk-aduk lagi biar tepungnya tidak ada yang menggumpal di dalam ya teman-teman. Kita siapkan lagi untuk yang kedua. Nah, ini udah panas teman-teman. Kita tuangkan lagi yang kedua. Kita biarkan aja sampai pinggirannya dia ngangkat ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Kita pindahkan lagi. Kemudian panaskan lagi teflonnya. Kita tunggu sampai panas dulu, baru kita tuangkan selanjutnya. Dan ini lakukan terus sampai dengan selesai ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, adonan kulit luarnya sudah selesai. Hasilnya tuh seperti ini teman-teman, berpori, dan ini anti sobek, kemudian juga lentur ya teman-teman. Kita ambil satu kulitnya, kemudian kita ambil isiannya ya teman-teman. Nah, di sini saya pakainya 1 sendok makan muncung. Kemudian kita gulung ke depan. Lalu kita lipat yang pinggirannya. Kemudian kita lanjutkan menggulung ke depan. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini lakukan terus sampai dengan selesai ya teman-teman. Kita akan simpan. Oke, ini dia teman-teman hasilnya dadar gulung bikinan hari ini. Seperti ini teman-teman. Berpori. Kita langsung potong saja. Oh, wow. Dan ini rasanya tuh enak banget teman-teman, manisnya pas ya, gurih karena dari kelapanya. Seperti ini. Nah teman-teman, kalau buat jualan juga bisa dikemas seperti ini ya teman-teman. Ini dijual 2001 juga masih untung, tergantung dari bahan-bahan yang teman-teman gunakan. Kenapa bisa lebih untung? Karena ini tanpa telur, tanpa santan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa yang suka dengan videonya like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.